Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bermajelis ilmu, dan majelis kita sudah sampai pada kajian terkait dengan salat. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa salat terbagi dua, ada salat wajib dan ada salat sunnah. Salat wajib juga terbagi dua, ada salat wajib ain yang wajib bagi setiap individu muslim, yaitu salat 5 waktu, dan ada wajib kifayah. Wajib kifayah juga kita sudah sebutkan, yaitu salat hari raya, itu termasuk bagian dari wajib kifayah. Ada salah satu salat selain salat 5 waktu yang hukumnya menjadi wajib ain, yaitu salat nazar. Salat nazar, kalau seseorang bernazar untuk salat, maka wajib baginya untuk salat. Dia bernazar untuk salat 2 rakaat misalnya, atau bernazar untuk salat 8 rakaat atau 100 rakaat, maka itu diwajibkan bagi dirinya. Dan nazar itu adalah mewajibkan satu amalan yang tidak diwajibkan oleh agama. Mewajibkan suatu amalan pada diri sendiri, padahal amalan itu tidak diwajibkan oleh agama, dengan diucapkan dengan janji. Dia mengatakan, saya bernazar, saya mewajibkan atas diriku untuk salat 1 rakaat. Saya bernazar untuk puasa misalnya. Itu namanya nazar, mewajibkan suatu amalan yang tidak wajib bagi dia, mewajibkan suatu amalan yang tidak wajib pada diri sendiri. Baik ada syarat ataupun tanpa syarat. Kebanyakan kita bernazar karena ada syarat. Tapi boleh juga bernazar tanpa syarat. Sekadar mengatakan saya bernazar untuk salat 2 rakaat, itu sudah jatuh kewajiban atau sudah masuk, sudah termasuk kewajiban. Dan kebanyakan kita bernazar dengan syarat. Saya bernazar kalau saya mendapatkan ini, saya sukses, saya akan salat 2 rakaat. Nah, itu kebanyakan kita bernazar dengan syarat. Dan nazar ini hukum asalnya, sebagian ulama mengatakan makruh. Hukum asalnya makruh, artinya bukan sunnah, bukan wajib, tapi makruh. Makruh artinya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Makruh artinya tidak ada pahalanya ketika meniatkan. Kenapa makruh? Karena pertama, nazar ini menunjukkan kekikiran seorang manusia. Kekikiran seorang manusia. Kenapa kikir? Rasul mengatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Kata beliau, nazar itu keluar dari orang yang terindikasi bakhil, kikir. Kenapa? Karena dia mau beramal soleh dengan syarat Allah memberikan kenikmatan. Allah dengan syarat Allah memberikan balasan. Kalau Allah berikan kemudahan, dia mau sholat. Kalau Allah tidak berikan kemudahan, dia tidak mau sholat sunnah. Itu kan tanda apa? Tanda kebakhilan. Meskipun juga bukan kebakhilan 100%. Itu tanda kebakhilan. Artinya dia tidak mau beramal sunnah kecuali kalau ada imbalan dari Allah. Kalau ada kenikmatan khusus dari Allah, itu merupakan tanda kebakhilan. Yang kedua, sangat tidak dianjurkan
karena nazar ini memberatkan diri sendiri. Amalannya tidak wajib, tapi Anda malah memberatkan diri sendiri dan mewajibkannya sendiri. Itu kan memberatkan. Padahal dalam Islam sudah Allah dan Rasulullah sudah memberitakan ini amalan wajib, ini amalan sunnah. Ketika amalan sunnah itu diwajibkan kepada diri sendiri, maka itu artinya kita telah membebani diri kita sendiri dengan hal yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ya. Kita memperberat diri sendiri. Padahal dalam Islam, ya, tidak perlu kemudian memperberat diri sendiri dengan ibadah. Silakan ibadah wajib, ibadah sunnah, tapi tanpa ibadah sunnah ini tanpa harus ya, diwajibkan. Itu dalam Islam. Ya, makanya kita kritik kita kepada sebagian kaum sufi itu terlalu berlebih-lebihan dalam mewajibkan diri untuk beribadah. Ya, meskipun itu yang namanya badan ibadah itu sangat dianjurkan. Ya, tapi kalau sudah sangat berlebihan, nah itu ya, tidak lagi dianjurkan. Seperti yang kita dalam kisah Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat para pemuda duduk dalam masjid, ya, pada siang hari beliau usir mereka duduk berzikir. Kenapa? Karena pada siang hari ya, seharusnya para pemuda keluar untuk bekerja beramal. Ya, bukan hanya sepanjang hari duduk di masjid berzikir. Ya, meskipun itu juga dianjurkan dalam beberapa kondisi. Ya, dalam 1 bulan 1 hari duduk dalam masjid berzikir, nah itu sangat bagus kalau 2 hari 3 hari. Dan kalau setiap hari juga seperti itu artinya tidak punya pekerjaan. Ya. Karena beliau setiap hari memimpin para pemuda berzikir, beliau usir pergi bekerja. Ya. Tapi ini bukan berarti tadi duduk di majelis ilmu beberapa hari dalam 1 minggu berzikir, baca Al-Quran dalam masjid beberapa hari dalam 1 minggu, itu bukan berarti itu juga dilarang, tidak. Jadi bolehkan. Dan intinya nazar hukumnya hukum asalnya. Tapi kalau sudah bernazar maka berubah menjadi wajib. Kalau sudah bernazar, sudah diucapkan, maka yang dari tadinya makruh berubah menjadi wajib untuk dilakukan. Bernazar. Dan nazar ini harus diucapkan. Kalau cuma bernazar dalam hati, itu belum dianggap sebagai nazar. Nazar, sumpah, itu semua tidak jatuh ke wajib, tidak diwajibkan kecuali kalau diucapkan dengan lisan. Kalau sekadar niat itu belum. Itu jadi dia kebalikan dari niat. Niat itu harus dalam hati. Kalau kita mengucapkan niat nawaitu an-nusolli, tapi hati kita tidak berniat, cuma lisan kita, hati kita tidak berniat, maka itu belum dianggap sebagai niat, tidak sah. Ya. Jadi itu kebalikan dari nazar dan sumpah. Kalau nazar dan sumpah sudah diucapkan, ya, nazar, sumpah, kemudian ijab qabul pernikahan, lalu talak, itu semua harus diucapkan. Ya, itu harus semua diucapkan. Kalau ada yang ijab qabul, ya, dia mengatakan saya terima nikahnya tapi dalam hati itu tidak sah. Ya, demikian pula talak. Kalau cuma berniat talak itu tidak jatuh. Harus diucapkan dengan lisan. Ya, adapun kalau rujuk itu tidak perlu ucapan. Ya, rujuk itu ada 2. Kalau menceraikan istri kemudian mau rujuk itu tidak perlu ucapan. Ya, perlu tapi tidak mesti. Rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ya. Rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Misalnya mengucapkan kata cerai, setelah itu ya, 1 minggu kemudian suaminya sudah tidur dengan istrinya. Nah, itu sudah dianggap rujuk, meskipun belum ada kata rujuk. Tapi kalau ijab qabul akad nikah dan cerai, maka itu harus diucapkan. Ya. Kemudian terkait dengan salat wajib, ya, terutama salat lima waktu, maka ini merupakan salat
atau amalan yang paling wajib setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah masuk Islam. Tidak ada amalan yang paling wajib dibandingkan daripada salat. Ya. Jadi amalan yang paling wajib itu adalah salat. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, "Baina al-'abdi wal kufri wa syirk tarkus salah atau as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Kata Rasulullah, pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan, kekufuran adalah ibadah salat. Siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kajian ulama terhadap orang yang meninggalkan salat ini sangat panjang. Dari 1200 1300 tahun yang lalu para ulama sudah banyak berbeda pendapat apa hukumnya orang yang meninggalkan salat. Apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Para ulama sepakat bahwa orang yang salatnya bolong-bolong, kadang salat, kadang tidak, orang ini tidak kafir. Ya, orang ini tidak kafir. Kadang salat, kadang tidak. Ya, mereka mengatakan dia tidak kafir, tapi dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Kenapa dosa yang sangat besar? Karena salat adalah kewajiban yang paling utama dan paling wajib dibandingkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi meninggalkan salat lebih berbahaya daripada meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban yang lain. Itu yang pertama. Mereka kemudian berbeda pandangan pada orang yang tidak pernah salat. Selama 1 tahun, 2 tahun tidak pernah salat. Walau sekalipun tidak pernah salat dalam 2 tahun, atau setelah dewasa dia tidak pernah lagi salat. Mereka berbeda pandangan. Apakah dia telah kafir atau masih muslim? Ini tentunya kita tidak mau masuk ke arah situ, ya, karena memang sangat berbahaya. Ya, tapi bagi kita sebagai seorang dai, ya, tidak boleh kemudian serampangan mengatakan kafir. Ya, kita tetap anggap mereka sebagai muslim. Kalau tidak salah 1 tahun, 2 tahun. Memang Rasulullah mengatakan pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran adalah salat. Siapa yang tidak salat maka dia telah kafir. Para ulama di sini berbeda dalam menafsirkan kata kafir. Apakah kafir di sini kafir dalam artian keluar dari Islam, atau kafir dalam artian durhaka kepada Allah dan tidak keluar dari Islam? Ya, karena kekufuran itu kan ada dua, ada kekufuran yang bermakna keluar dari Islam atau yang kita istilahkan kufur akbar, ada kekufuran yang bermakna kedurhakaan, ya, yang kita namakan dengan kufur kecil, ya, tidak keluar dari Islam. Mereka berbeda pandangan pada pembatasan makna kafir, ya. Dan para ulama banyak sekali berbeda pendapat karena batasan pemahaman pada satu kata. Ya. Jadi satu kata itu apa batasan? Kita juga sudah sebutkan kalau tidak salah sebelumnya tentang jenggot. Jadi Rasul mengatakan peliharalah jenggot. Tapi batasan memelihara jenggot itu yang bagaimana? Itu mereka berbeda pandangan. Ya. Peliharalah jenggot, tapi batasan yang bagaimana? Apakah jenggot harus dipelihara, tidak boleh dipotong? Atau batasannya 1 genggam? Atau yang penting dilihat ada jenggot, itu sudah dinamakan memelihara jenggot. Ya, walaupun cuma 3 cm misalnya jenggotnya, atau 4 cm, tidak panjang-panjang. Ya. Makanya para ulama berbeda dalam 3 pandangan terkait dengan jenggot. Ada yang mengatakan harus dipelihara, tidak boleh dicukur. Ya. Paling dicukur dirapikan saja. Pandangan pertama. Pandangan kedua 1 genggam. Kapan lebih dari 1 genggam maka boleh dipotong yang lebih dari 1 genggam. Pandangan ketiga mengatakan
Yang penting dilihat dari dekat atau dari jauh Anda berjenggot, itu sudah dinamakan memelihara jenggot. Jadi walaupun jenggotnya cuma 3 cm, ya 3 cm misalnya, yang penting dari jauh dilihat bahwa orang itu berjenggot, itu sudah dinamakan memelihara jenggot. Ya. Itu tiga pandangan Pak. Karena berbeda pada batasan memelihara itu, mana batasannya. Ya. Itu para ulama banyak berbeda pandangan terkait dengan memelihara itu apa batasannya. Dan ini banyak, termasuk dalam banyak hal, termasuk tangan. Tangan itu mana batasannya? Apakah tangan itu batasannya dari ujung jari sampai pergelangan tangan? Atau dari ujung jari sampai siku? Atau dari ujung jari sampai bahu? Dalam banyak hal para ulama berbeda pandangan. Makanya dalam tayamum, mazhab Syafi'iyah mengatakan tayamum itu dari ujung jari sampai siku. Iya. Kenapa kata mereka? Firman Allah, famsahu bi'aidikum famsahu biwujuhikum aidikum. Dalam Al-Quran tayamum itu basuhlah usaplah wajah dan tangan kalian. Karena mereka batasan tangan dari ujung jari sampai siku. Ya. Ini berbeda. Ada juga yang mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan. Itu kan semuanya bermakna tangan semua. Bahkan ada yang mengatakan sampai bahu. Ini semua perbedaan ulama terkait dengan batasan kata. Batasan kata. Termasuk kufur di sini. Kufur yang dimaksud ini batasan kata. Apakah dia telah keluar dari Islam atau dia masih Islam tapi telah melakukan dosa besar atau kita kenal dengan kufur kecil. Ya, kita sebagai dai tidak boleh kemudian mengkafir-kafirkan orang sembarangan. Itu tidak dibolehkan. Yang bisa kita lakukan adalah berdakwah, mengajak orang untuk beribadah, mendoakan mereka agar beribadah kepada Allah SWT. Itu yang kita lakukan. Adapun persoalan pengkafiran, ya, itu serahkan pertama pada ulama, kedua kepada pengadilan agama. Itu ya, dalam Islam persoalan pengkafiran itu diserahkan kepada para ulama yang memang punya otoritas untuk mengeluarkan vonis kafir. Yang kedua kepada pengadilan agama, karena pada dalam syariat Islam untuk menentukan ini kafir atau muslim itu diserahkan kepada pengadilan. Walaupun sekarang fungsi pengadilan agama bukan itu. Ya. Sekarang fungsi pengadilan agama cuma pada persoalan ahwal syakhsiyah, ya. Persoalan pernikahan, ya. Pada persoalan warisan, ya. Persoalan juga sengketa tapi terbatas pada hal-hal tertentu. Jadi tentang urgennya sholat, para ulama sampai berbeda pandangan orang yang tidak pernah sholat itu kafir atau tidak. Itu perbedaan yang menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Salah satu yang menunjukkan urgensi sholat ini adalah bahwa sholat ini satu-satunya ibadah yang ketika diwajibkan Allah harus memanggil Nabi kita ke atas langit. Bayangkan kalau presiden kita mengatakan kepada gubernur, ada kewajiban yang harus saya sampaikan kepada kalian, tapi bukan melalui surat keputusan. Ya. Hak kalian harus datang ke Jakarta. Ya. Bayangkan, itu menunjukkan kewajiban itu sangat penting. Lagi Allah Azza wa Jalla. Jadi surat ini adalah kewajiban, satu-satunya kewajiban yang ketika diwajibkan Nabi kita Muhammad harus dipanggil ke atas langit, harus diangkat ke atas langit. Ya. Yang tadinya 50 kali kemudian dikurangi menjadi 5 kali. Ada dalam hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika pertama kali Rasulullah menerima kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali artinya setiap setengah jam kita sholat, ya, atau bahkan kurang dari itu. Ketika Rasulullah turun dari atas langit, tiba di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa orang yang suka yang suka bertanya, wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang sangat pengalaman dengan kaumnya. Bayangkan, Bani Israel itu adalah orang-orang pembangkang. Bani Israel itu adalah orang-orang pembangkang. Allah berikan banyak kemudahan, tapi
setelah diberikan kemudian bermaksiat lagi. Itu Bani Israel. Ya. Pada zaman Nabi Musa sangat dipersulit. Ketika keluar dari Laut Merah dari jalan Firaun, melihat orang menyembah patung, mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, buatkan kami patung untuk kami sembah. Ijalan alihah, kama lahu alihah. Itu Bani Israel. Kemudian mereka kata, ya Nabi Musa, berikan kami sudah bosan. Ya, ketika mereka 40 tahun terlunta-lunta dengan Nabi Musa di padang pasir. Ya. Mereka terlunta-lunta karena mereka diperintahkan memerangi orang-orang kafir dalam Baitul Maqdis pada zaman itu. Dan mereka tidak mau. Ya, kan ketika Nabi Musa keluar dari Laut Merah Mesir, permintaan pertama Bani Israel untuk dibuatkan patung Tuhan sembah. Nabi Musa marah di situ. Kedua, Bani Israel kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memerangi warga Palestina yang saat itu masih kafir. Tapi mereka mengatakan, kami tidak mau berperang. Idza anta rabbuka faqatila inna nahnu hauna qa'idun. Wahai Musa, kami tidak mau berperang. Pergilah kamu dengan Tuhanmu saja yang berperang. Bayangkan Bani Israel. Ya. Kami telah melihat mukjizat dari Allah. Mukjizat pembelahan air, pembelahan lautan, pembelahan air. Itu sangat luar biasa. Maka kalau mau berperang, jangan panggilkan, cukup Allah saja yang berperang, selesai. Baik permintaan Bani Israel. Makanya Allah hukum mereka untuk terlunta-lunta di padang pasir selama 40 tahun. Itu berpindah-pindah selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi 40 sana. Allah hukum mereka untuk terlunta-lunta di padang pasir 40 tahun, hidup di pertengah. Selama 40 tahun itu Allah memberikan mereka karunia. Karunia apa? Awan itu senantiasa bersama dengan mereka. Jadi mereka tidak kepanasan. Yang kedua, Allah berikan makanan dari surga. Allah berikan makanan dari surga dalam surah Al-Baqarah. Tapi mereka mengatakan, tiba-tiba kedua kami bosan makanan dari surga. Kami bosan makanan dari surga. Ada dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan. Mereka mengatakan, kami sudah bosan makanan dari surga. Banyak ini Bani Israel. Ketika Nabi Musa pergi bertakbir khalwat di Gunung Tur, mereka malah menyembah anak sapi. Dengan Samir. Kisahnya ya sudah jelas. Ini Bani Israel. Makanya Nabi Musa sudah punya pengalaman sebelumnya dengan kaumnya, dan dia tidak ingin umat Islam menjadi seperti Bani Israel. Dia tidak ingin umat Islam itu orang yang ketika diwajibkan sesuatu, umat Islam kemudian tidak mau melakukan. Seperti Bani Israel diwajibkan untuk menyembelih sapi. Malah bertanya, sapinya warna apa? Kan Allah memberitakan idbahu baqarah. Mereka mengatakan sapinya warna apa kan? Padahal gampang saja ambil sapi, potong saja, selesai. Baru bertanya, lalu warnanya warna apa? Ciri-cirinya apa? Itu kan terlalu memperlihat. Namanya Bani Israel seperti itu. Makanya Nabi Musa berkata kepada Nabi kita Muhammad, perintah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya mau tahu. Padahal kan Nabi Musa tidak perlu tahu, tapi dia mengatakan saya mau tahu. Saya ingin umatmu tidak seperti umatku. Nabi kemudian mengatakan 50 kali. Dia mengatakan irji ila rabbik. Ya, pulanglah kembali kepada Allah dengan malaikat Jibril minta keringanan. Kemudian Rasulullah kembali ke salam Nabi Musa AS kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan keringanan. Jadi kalau tidak salah 45 atau 40 hadis. Ketika kembali bertemu dengan Nabi Musa tidak meloloskan Nabi untuk turun ke langit. Nabi Musa ingin mengetahui, tanya 40 kali salam. Nabi Musa mengatakan kembali, minta berapa kali? Sampai 5 kali salam. Sampai 5 kali salam Nabi Musa mengatakan kepada kita pulang kembali kepada Allah, minta lagi kemurahan. Nabi kita SAW mengatakan saya sudah mau, saya sudah kembali turun naik, saya sudah mau kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah mengatakan tilka khamsun bi khamsin.
Walaupun kita sholat 5 kali sehari semalam, tapi balasannya adalah sama dengan 50 kali sholat. Kata Allah, khamsun bi khamsi, 5 kali sholat, tapi pahalanya dianggap sholat 50 kali. Itu keutamaan dari ibadah sholat. Kemudian syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat untuk 5 waktu. Kapan seseorang dianggap dia telah wajib untuk sholat? Yang pertama, beragama Islam. Kalau beragama Islam, maka dia wajib sholat. Siapapun dia. Selama dia muslim, maka dia wajib sholat. Apakah orang kafir tidak wajib sholat? Orang kafir tetap diwajibkan sholat. Tetapi sebelum sholat dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas, jadi tetap orang kafir tetap diwajibkan untuk sholat. Tapi untuk melakukan sholat dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Jadi wajib tapi harus membayar masuk Islam terlebih dahulu. Jadi dia tetap wajib sholat. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jalla menyalahkan orang-orang kafir ketika masuk ke dalam neraka, di antara bentuk penyalahan Allah kepada mereka adalah mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat. Atau di antara penyesalan orang-orang kafir juga ketika masuk neraka adalah mereka tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Mudaththir kalau tidak salah. Mereka mengatakan lam naku minal musallin. Mereka masuk neraka dan mengatakan kalau kami dulu di dunia bukan orang-orang yang sholat. Kata para ulama, sholat itu tetap wajib bagi orang kafir, tapi dia tidak bisa sholat melainkan harus masuk Islam terlebih dahulu. Adapun kita yang muslim, itu tentunya harus wajib. Kemudian yang kedua, harus berakal. Harus berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Dalam hadis Rasulullah dalam Musnad Ahmad, beliau bersabda, "Rufi'a qalam an thalath, an na'im hatta yastayqid, an as-sabi hatta yahtalim, wa an al-majnun hatta yaqil." Pertama, kata Rasulullah, pena pencatatan amalan itu tidak atau diangkat, tidak dituliskan kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur itu tidak diwajibkan apa-apa baginya. Dia bangun, kalau dia bangunnya sudah terlambat, itu tidak berdosa. Kalau seandainya tidurnya tidak disengajai. Karena ada orang juga mengatakan, saya mau tidur jam 4 malam, setengah jam lagi subuh baru dia mau tidur. Itu berdosa itu kalau terlambat. Kalau dia tidak bangun subuhnya, bangun paginya sudah jam 9 siang atau jam 7 siang, berdosa itu. Karena dia sengaja untuk terlambat. Tapi kalau tidurnya jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam, kemudian bangunnya matahari sudah terbit, itu tidak berdosa. Karena dia tidak wajib untuk sholat, karena dia ketiduran. Tetapi orang yang tidur, kalau bangun sudah jam 7 pagi, maka dia wajib sholat. Dia wajib untuk sholat, mengganti sholatnya yang ketinggalan. Rasulullah bersabda, "Man nasiya aw nama an sholatin falyusalliha idza dzakaraha." Kata Rasulullah, siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran, maka dia harus sholat ketika bangun. Kapanpun dia bangun. Walaupun dia bangun jam 12 malam, 12 siang, ketika bangun saya belum sholat, dia wajib sholat untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah anak-anak sampai dia dewasa. Anak-anak itu tidak diwajibkan sholat. Hanya saja kita sebagai orang tua harus mendidik mereka untuk sholat. Mereka wajib sholat ketika dewasa. Tapi sejak usia 7 tahun harus dianjurkan untuk sholat. Kata Rasulullah, "Muru auladakum
bis-salati li-sab'in wadribuhum 'alaiha li-'ashr. Kata beliau, perintahkan anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun, dan kalau pada usia 10 tahun mereka tidak mau sholat, pukul. Pada usia 10 tahun mereka tidak sholat, silakan dipukul. Ini bukan berarti mereka wajib sholat pada usia 10, tidak. Tapi sebagai pendidikan, pembinaan. Dan kewajiban sholat adalah ketika dewasa. Tapi kan kalau sudah dewasa, kalau sebelumnya tidak terbiasa sholat, itu berbahaya. Kalau sudah dewasa tapi sebelumnya tidak sholat atau tidak terbiasa sholat, itu sangat berbahaya. Maka untuk membiasakan mereka agar ketika dewasa nanti bisa rajin sholat, sejak kecil sudah diajar untuk sholat. Dan ke usia 10 tahun, kalau dia tidak sholat, dia dipukul. Dan pukulan kepada anak-anak itu dengan aturan. Aturan memukul anak-anak itu yang pertama, tidak lebih dari 10 kali. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sebutkan, la tadribu fawqa 'ashri asyawatin illa fi haddin min hududillah. Jadi kalau pukulan pembinaan anak-anak tidak boleh lewat dari 10 kali. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh lewat 3 kali. Intinya jangan banyak, cukup 1, 2. Yang kedua, tidak boleh dengan pukulan yang bisa mengeluarkan darah atau mematahkan tulang. Cukup pukulan biasa, pukulan yang bisa membuat dia sadar, oh bahwa saya telah salah. Rasulullah mengatakan, wadribuhum durban ghairu mubarrih. Pukulan dengan pukulan yang tidak membuat dia kesakitan. Pukulan biasa yang membuat dia sadar saja. Adapun kalau pukulan yang sampai membuat dia masuk rumah sakit, itu dosa besar. Itu dosa besar. Yang ketiga, pukulan tidak boleh menyasar wajah. Tidak boleh menyasar wajah. Karena Rasulullah bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanib bil wajh." Kalau salah seorang kalian mau memukul, maka jauhi memukul wajah. Kenapa? Karena wajah ini adalah bagian tubuh manusia yang paling mulia, itu wajah. Jadi wajah ini adalah bagian tubuh manusia yang paling mulia. Itu wajah. Maka hendaknya dimuliakan. Dimuliakan dengan tidak dipukul. Apalagi kalau memukul wajah, itu berbahaya. Kalau sudah cacat, ia akan terlihat seumur hidup. Yang keempat, aturan memukul yang keempat adalah menjauhi bagian tubuh yang berbahaya. Menjauhi bagian tubuh yang berbahaya, kepala, kemudian kemaluan, bagian perut, kemudian bagian jantung, itu leher. Itu merupakan bagian tubuh yang tidak dibolehkan dalam Islam untuk dipukul. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, memukul itu hendaknya pada anak yang kita yakini kuat untuk menerima pukulan. Karena ada juga anak-anak yang dipukul sedikit tidak kuat. Jadi pada anak-anak yang kira-kira ini kuat ini. Tapi kalau dia tidak kuat untuk menerima pukulan, maka tidak boleh. Itu ada 5 syarat dalam Islam untuk memberikan pukulan. Jadi ada 5 syarat. Kemudian sholat juga tidak diwajibkan bagi orang gila sampai dia sadar. Orang gila sampai dia sadar. Dan orang yang gila memang tidak diwajibkan apa-apa. Karena dia tidak punya akal. Bagaimana kalau gilanya parsial? Kadang gila, kadang sadar. Kadang gila, kadang sadar. Orang yang seperti ini, kalau seandainya kadang gila, kadang sadar, misalnya dalam satu hari itu gilanya misalnya beberapa jam, lalu sadar, maka ketika dia sadar, dia dianjurkan untuk mengganti semua sholat yang dia tinggalkan pada hari itu. Kalau dia dalam satu hari itu kadang sadar, kadang tidak, dia harus mengganti
Ya, sholat yang dia tinggalkan saat gila. Tapi kalau sadar dan gila itu memiliki melewati durasi waktu yang sangat panjang, 1 bulan gila, baru sadar 5 hari, itu tidak perlu mengganti sholat. Ya, karena itu akan membuat dirinya kecapean. Ya, dan itu memberatkan. Tapi kalau gilanya setiap hari, dalam hari itu ada dia gila dan kadang sadar, itu kalau bisa dianjurkan, tidak diwajibkan tapi dianjurkan untuk mengganti sholat yang dia tinggal. Tapi tidak wajib. Yang namanya gila ya, dia tidak punya akal. Tapi kalau sudah 1 bulan gila lalu sadar 1 hari 2 hari, lalu gila lagi, maka tidak perlu lagi untuk mengganti sholat. Dia cukup sholat pada saat tidak gila. Ya, pada saat sadar dia sholat, dia melaksanakan sholat yang wajib pada dia pada saat itu. Itu bagi orang yang gilanya datang-datangan. Dan ini disamakan dengan orang yang sudah pikun, yang sudah lupa. Orang yang sudah tua dan suka lupa itu tidak diizinkan lagi sholat. Iya. Karena dia sudah tidak punya lagi pikiran, tidak mengingat apa-apa lagi. Hanya saja kalau dia masih mengingat sesuatu, sholat, dianjurkan untuk sholat. Itu tidak betul. Ya, artinya kalau dia sama kita mari ajak sholat. Tapi kan susah juga itu, ya. Susah. Ya. Maka orang yang sudah pikun melupakan semuanya, maka tidak diwajibkan lagi sholat. Kecuali kalau dia tadi parsial juga, kadang ingat, kadang tidak, ya maka pada saat itu ketika dia ingat dia sholat. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak ingat lagi, ya dia tidak diwajibkan sholat. Hanya saja kalau kita bersama dengannya, maka kita harus ingatkan. Ya, kita sholat sama-sama. Meskipun dia mungkin sudah lupa itu dengan bacaan sholat. Ya. Dan orang yang seperti ini, ya, kalau bisa diperintahkan saja untuk banyak berzikir. Ya, untuk banyak berzikir. Ketika ingat berzikir. Atau kalau ada sama kita ingatkan untuk sholat, untuk berzikir. Ya. Kemudian syarat sholat yang keempat, yang ketiga, atau yang ketiga adalah dewasa. Kita tadi sudah sebutkan bahwa orang yang masih anak kecil tidak wajib untuk sholat. Kapan wajib sholat? Ketika dewasa. Kedewasaan itu bisa dilihat dari 4 ciri. 4 ciri. Duanya untuk laki-laki dan perempuan, duanya untuk khusus laki-laki, adapun 4 untuk perempuan. Yang pertama, khusus untuk perempuan ketika dia haid. Ada 4. Satunya khusus perempuan. Khusus perempuan ketika dia haid. Kapan seorang wanita haid? Baik usianya 9 tahun atau 10 tahun, maka dia telah dewasa dan dia wajib untuk sholat. Dia wajib untuk menutup aurat. Wajib untuk sholat, wajib untuk menutup aurat. Wajib untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang dewasa. Itu haid. Kemudian yang tiganya yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau bulu kemaluan sudah tumbuh, itu dewasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW menawan beberapa anak-anak kecil dari suku Bani Quraidah, kaum Yahudi, diperangi oleh Rasul, kemudian ditawan. Kemudian Rasul memberikan keputusan, orang-orang dewasa mereka dihukum, sedangkan anak-anak kecil mereka tidak dihukum. Itu salah satu hukuman perang pada zaman dahulu. Orang-orang dewasanya dibunuh dan anak-anak kecilnya dibiarkan. Apakah kejam? Tidak kejam. Kenapa Islam lakukan? Karena banyak orang itu ini melakukan kejahatan yang sangat besar.
hampir memusnahkan seluruh kaum muslim. Jadi Bani Quraidah ini Rasulullah hukum bunuh semuanya karena mereka itu hampir memusnahkan kaum muslimin ketika mereka berkomplot dengan pasukan muslimin untuk mengepung Madinah. Hampir umat Islam binasa pada saat itu. Maka ketika Rasulullah menawan mereka, Rasul mengatakan orang-orang yang dewasanya dibunuh, tapi wanita dan anak kecilnya tidak dibunuh. Kalau zaman dahulu tidak. Kalau selain Islam di zaman dahulu tidak. Kalau selain Islam semuanya dibunuh. Tidak peduli perempuan atau anak-anak, semuanya dibunuh. Tapi Islam tidak, dia membedakan. Islam itu membedakan, oh ini punya andil dalam perang, dia harus dibunuh. Tapi orang yang tidak punya andil dalam perang itu tidak dibunuh. Itu dalam Islam. Dalam Islam itu Islam ketika menyerang suatu negeri, maka ada 3 jenis orang yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama anak kecil, yang kedua perempuan, yang ketiga orang-orang tua yang tidak tahu apa-apa, yang sudah tua. Itu Islam larang 3 itu dibunuh. Adapun anak-anak mudanya itu dibunuh. Atau kalau ada perempuan yang jadi penasihat perang, misalnya ada perempuan tapi dengan otaknya dia bisa memerintahkan perang, itu juga bisa dibunuh. Pada zaman ketika Rasulullah mengepung Bani Quraidah dan menawan mereka, Rasul mengatakan 600 orang kaum dewasanya dibunuh semua. Adapun anak-anak mereka dibiarkan. Nah, untuk mengetahui mana yang dewasa dan mana yang anak-anak, kan tidak mungkin ditanya satu-satu. Kamu sudah mimpi basah belum? Tidak. Apa caranya? Caranya ada orang khusus yang lihat kemauan mereka. Dilihat kalau sudah tumbuh dia dewasa, kalau belum maka belum dewasa. Karena kalau kita bertanya tentang usia, tentang mimpi basah, bisa saja mereka berdusta. Tetapi anak-anak yang tidak dibunuh, ketika mereka besar, mereka sangat mencintai Islam. Kenapa mencintai Islam? Karena mereka dipahamkan, orang tua kalian itu kenapa dibunuh? Karena orang tua kalian itu hampir saja memusnahkan umat Madinah secara umum. Dan balasan yang pantas dibunuh. Itu pada zaman dahulu. Dan sampai sekarang itu terus ada. Zaman sekarang terus ada. Bahkan sampai sekarang pun warga sipil yang kasihan tidak tahu apa-apa juga dibunuh. Kan banyak sekarang Israel dengan Iran sekarang. Israel menyerang sembarangan, warga sipil yang tidak berdosa apapun dibunuh juga. Itu kan lebih zalim juga daripada zaman dahulu. Zaman dahulu Islam tidak boleh membolehkan. Islam hanya membolehkan orang yang benar-benar bersalah. Orang yang tidak punya andil dalam perang itu tidak boleh dibunuh. Kemudian yang keempat, kalau wanita tidak haid, kalau belum mimpi basah, kalau belum tumbuh di bulu kemaluan, tidak ada tanda-tanda 3 ini, maka tanda terakhir adalah dengan usia. Kalau usia kita sudah 14 tahun 3 bulan, usia anak kita 14 tahun 3 bulan, masih itu sudah dewasa. Dalam artian 14 tahun 3 bulan masih itu sama dengan 15 tahun Hijriah. Jadi anak-anak kita hitungan kedewasaan 15 tahun Hijriah, bukan 15 tahun Masehi. Orang yang 15 tahun Masehi baru disuruh sholat itu sudah terlambat beberapa bulan. Terlambat 9 bulan atau terlambat 10 bulan. Jadi hitungan kedewasaan dari segi usia itu adalah 15 tahun Hijriah dan bukan 15 tahun Masehi sesuai dengan angka kelahiran kita saat ini, tidak. Harus 15 tahun Hijriah. Dan 15 tahun Hijriah kalau disamakan dengan Masehi itu sama dengan 14 tahun 2 bulan atau 14 tahun 3 bulan. Dan saya anjurkan ini pesantren yang ada. Anak-anak kecil itu pesantren yang SMP, SMA. Saya sering anjurkan mereka lihat usia mereka bukan 15 tahun tapi 15 tahun 3 bulan.
Karena banyak pesantren yang tidak paham. Ya, mereka menjadikan usia 15 tahun masih sebagai batasan kedewasaan. Padahal itu tidak benar. Ya, 14 tahun 3 bulan. Karena batasan usia kedewasaan dalam Islam dengan Hijriah 15 tahun Hijriah dan bukan 15 tahun Masih. Dan itu berbeda. Ya. Jadi 14 tahun 2 bulan atau 3 bulan sudah dewasa. Kalau usia 14 tahun anak-anak sudah apa namanya? Dipahamkan bahwa Anda telah dewasa. Ya. Dan itu banyak pesantren yang tidak paham. Ya. Ya. Banyak pesantren yang tidak paham. Ya. Makanya ini perlu tujuan kita perhatikan. Kemudian syarat sholat yang keempat adalah masuknya waktu. Ini banyak syarat. Masuknya waktu, kalau sudah masuk maka wajib sholat. Dan yang kelima adalah untuk wanita suci dari haid dan suci dari nifas. Kalau haid atau nifas maka tidak wajib sholat. Ya. Ya. Kalau tidak haid atau tidak nifas maka wajib sholat. Nanti kita juga akan jelaskan terkait dengan haid dan nifas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kami satu-satu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama mengenai nasab. Katakan oleh Rasulullah sebagai orang yang karena nanti diterima hajat oleh Allah baru dia memberikan sesuatu. Bagaimana sebetulnya yang baik pelaksanaan nasab sebetulnya? Iya Pak. Bagaimana sebetulnya pelaksanaan yang baik? Apa tidak menasab bagaimana? Iya. Yang pertama, nazar tidak dianjurkan. Iya. Pertama, nazar tidak dianjurkan. Tapi kalau mau bernazar, silahkan juga, tidak ada problem. Tapi tidak dianjurkan. Ya, kenapa tidak dianjurkan? Kita sudah sebutkan. Pertama, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya, pada diri kita. Kalau kita sudah bernazar, otomatis kita harus. Bahkan itu tidak jatuh meskipun kita meninggal. Kalau meninggal ya, kalau bisa digantikan oleh orang lain. Ya, kalau ada kita bernazar, tapi meninggal belum melaksanakan nazar itu, maka keluarga kita yang melakukan nazar. Ya, itu jadi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau bernazar ya silahkan juga, ya karena lantaran ya senangnya ya misalnya ini. Atau ketika Allah berikan sebuah kemudahan, saya bernazar. Karena bernazar itu bisa dengan syarat, bisa dengan tanpa syarat. Ya. Maksudnya Allah berikan kita kemudahan. Allah katakan, saya mau bernazar untuk puasa 3 hari. Itu sudah wajib. Ya. Itu tanpa syarat. Ya. Kalau dengan syarat, maka mengatakan kalau Allah berikan saya ini, saya akan wajib sholat, wajib puasa selama. Ya. Jadi tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah diucapkan, maka wajib untuk dilakukan. Ya. Wajib untuk dilakukan. Dan Allah telah memuji orang yang melaksanakan nazarnya. Ya. Allah memuji orang yang melaksanakan nazarnya dalam surah An-Nisa, yufuna bin nazar. Ya, bahwa mereka itu memenuhi nazar mereka. Karena itu merupakan kewajiban. Ya. Jadi salah satu-satunya amalan yang makruh, yang awalnya makruh, tetap ya, yang awalnya makruh tapi kemudian berubah menjadi wajib adalah nazar. Ya. Ya, jelas ya itu. Jadi tidak dianjurkan, tapi kalau mau bernazar ya tidak ada juga larangan. Tapi tidak dianjurkan karena memperberat diri sendiri. Ya. Bagaimana kalau misalnya kan misalnya begini, kalau saya naik kelas, saya berbuat 3 hari sekali. Tapi ternyata tidak naik kelas. Apakah kelas tetap Tidak. Iya. Kalau terwujud maka wajib. Kalau tidak terwujud maka tidak wajib. Iya, tidak perlu dilakukan. Itulah buruknya nazar. Itu salah satu buruk nazar. Kalau diberikan mau, ya. Tapi kalau tidak ya kita juga tidak. Itu kan seakan-akan kikir kepada Allah Azza wa Jalla. kemudian cara lain
Iya. Tentang sholat masjid ini, dan kita harus sholat kalau masuk masjid sebelum dulu. Kalau misalnya kita tunda itu begini, pas kita masuk masjid, sholat, apakah bisa dilaksanakan sholat ke masjid setelah selesai sholat, atau bisa dilaksanakan lagi? Maksudnya Maksudnya kalau kita masuk masjid, kan kita harus diwajibkan kita sholat masjid. Terus pada saat itu sementara azan, apakah bisa ditunggu selesai azan baru kita sholat ke masjid, atau pada saat emang sholat masjid? tahiyatul masjid tidak wajib ya, sunnah. Kan sunnah. Tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan untuk memuliakan masjid. Kecuali Masjidil Haram tidak ada salat tahiyatul masjid. Masjidil Haram itu tahiyatnya penghormatan kepada masjid adalah dengan tawaf. Tapi kalau masalah sunnah juga nggak ada problem. Salat sunnah tahiyatul masjid itu dibolehkan untuk ditunda. Dibolehkan, tidak mesti masuk masjid saat itu juga, tidak mesti, ya. Boleh ketika masuk masjid misalnya kita mendapatkan ada teman yang duduk, ya problem, kita duduk dulu bersalaman, ya, 1 menit, kemudian kita naik, kita berdiri salat, itu tidak dibolehkan. Masuk ketika azan, kita mendengarkan azan dulu, ya, kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Kenapa? Kan ya azan ini sangat urgen untuk didengarkan, jelas ya. Karena pahalanya juga sangat besar. Ya, mengikuti bacaan muadzin lalu berdoa itu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali pada hari Jumat, masuk terlambat pada hari Jumat, muadzin sudah azan kedua, nah itu sholat saja tahiyatul masjid. Ya. Karena mendengarkan khutbah itu lebih wajib daripada sekedar mendengarkan azan, jadi percepat sholat. Jelas, jadi silakan dengarkan azan dulu. Baru setelah itu sholat. Bisa sambil mendengarkan azan, bisa sambil berdiri dan bisa sambil duduk. Ya. Memang hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjid falyajlis hatta yarka' rak'atain." Memang hadisnya mengatakan bahwa kalau kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Memang hadisnya seperti itu. Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh duduk sama sekali. Ya, tidak boleh duduk. Itu artinya bahwa hal pertama yang harus kalian lakukan ketika masuk masjid adalah tahiyatul masjid. Tapi bukan berarti tidak boleh ada jeda, tidak boleh duduk terlebih dahulu. Ya, jelas ya. Tetap dibolehkan, tapi dengan jeda yang singkat, bukan jeda yang 1 jam sudah duduk baru kemudian mengatakan saya mau sholat tahiyatul masjid. Nah, itu tidak, sudah terlambat. Ya. Wow. Ya. Kita masuk masjid, orang sudah sholat tahiyat. Iya, sudah gugur ya tahiyatul masjid. Hanya saja sebagian ulama mengatakan ini, mengatakan bahwa yang namanya tahiyatul masjid itu bisa digabung niatnya dengan salat yang lain. Ya, bisa digabung niatnya dengan salat yang lain. Artinya kalau ketika mendapati orang salat wajib, maka sebagian ulama mengatakan boleh meniatkan salat wajib itu sekalian tahiyatul masjid. Ya. Tapi problemnya adalah pada perbedaan rakaat. Pada perbedaan rakaat. Tahiyatul masjid kan cuma 2 rakaat. Ya, tapi salatnya maghrib 3 rakaat, salatnya isya 4 rakaat. Itu ribet, ya, maka tidak perlu. Maka tidak perlu. Ya. Kecuali mungkin salat subuh, ya, karena 2 rakaat, dan karena syarat untuk menggabungkan niat itu adalah syarat untuk menggabungkan niat pada satu amalan adalah amalannya persis sama, amalannya persis sama. Jelas ya? Ya, maka ya kalau bisa dihindari saja pada salat wajib,
untuk menggabungkan niat dengan tahiyatul masjid, kecuali pada saat subuh ya silahkan, tidak problem. Ya, karena dia sama persis dengan tahiyatul masjid. Lain. Kemarin meninggalkan sholat karena dia tidak sadar, tidak sunat. Mungkin dia meninggalkan atau dia meninggalkan 3 dan 4 hari. Apakah ketika dia sunat dia harus melihat semua sholat-sholat yang ditinggalkan? Terus yang ketiga, salah seorang yang safar. Saudara si A ini safar dari tempat A ke tempat hari, terus dia berpindah lagi ke tempat B 5 hari. Apakah selama itu dia bisa jamak kasar atau jamak saja atau harus seperti orang yang belum? Orang yang pingsan, ya, dia harus mengganti sesuatu yang dia tinggalkan. Ya, jadi kalau dia pingsan beberapa hari, itu dia ganti. Ya, 1 hari pingsan, koma, 2 hari koma. Ketika dia sadar, dia harus mengganti sholat tersebut. Tapi kalau hukumannya 1 bulan, 2 bulan baru sadar, itu tidak diwajibkan untuk mengganti. Ya, jelas ya. Tapi kalau cuma 1 hari, 2 hari, ketika sadar dia tetap diwajibkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Apa bedanya? Bedanya adalah pada ringan dan beratnya. Ya, Islam itu kalau sudah berat, biasanya sudah ya, tidak diwajibkan lagi untuk ditinggalkan, untuk dilakukan. Itu Islam. Ya. Itu Islam itu seperti itu. Ya, kalau dirasa ini berat, sangat berat. Berat dalam artian berat yang tidak disengajai. Memang dari asalnya sudah berat. Islam ternyata sudah menjatuhkan. Itu dan itu merupakan salah satu pendapat para ulama. Ya. Jadi kalau cuma 1 hari, 2 hari sadar ya ganti itu sholatnya. Ya. Tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, artinya sudah ada keringanan. Ya. Kalau mau mengganti juga dianjurkan, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena berat. Ya. Dan persoalan berat ringan ini dalam Islam juga dipertimbangkan. Makanya kata mereka, orang kafir itu ketika dia masuk Islam, dia kan ketika dia kafir tetap diwajibkan untuk sholat dan puasa. Tapi ketika dia masuk Islam, ya, kata para ulama, dia tidak boleh kemudian dikatakan Anda wajib puasa, wajib sholat. Kenapa? Karena itu berat. Itu sangatlah berat bagi dirinya. Kalau seandainya orang kafir masuk Islam, kita katakan Anda harus mengganti puasa dan sholat Anda yang tidak Anda lakukan sejak dewasa, dia akan mengatakan, kalau lebih baik saya kafir lagi ya, daripada berat melakukan dosa. Jelas ya? Jadi persoalan berat ringan ini dalam Islam ada pertimbangan khusus. Adapun yang ketiga terkait dengan safar. Kalau safarnya berpindah-pindah, safarnya, ya, kalau dalam perjalanan singgah-singgah 3 hari 4 hari, maka semuanya dianggap sebagai safar. Selama dia masih di perjalanan. Misalnya mau bersafar dari Makassar ke Jakarta misalnya, naik kapal, singgah di Surabaya 2 hari 3 hari, baru naik kapal lagi, atau naik kereta misalnya di Semarang 2 hari 3 hari, terus ke Jakarta lagi, atau ke singgah lagi di Bekasi 2 hari 3 hari, itu semuanya safar. Selama masih dalam perjalanan, maka dianggap sebagai safar. Ya. Maka selama itu Anda bisa mengqasar dan bisa menjamak. Jadi walaupun safarnya selama 1 tahun, itu semuanya silahkan menjamak dan silahkan mengqasar. Jelas ya? Itu ya. Itu. Misalnya zaman dulu orang pergi haji 2 bulan di kapal, itu semuanya qasar jamak semua. Ya, sehingga di Sri Lanka 2 hari 3 hari qasar jamak. Bahkan kalau seandainya singgah ya, di situ tapi singgahnya dalam rangka safar bukan menetap, itu tetap dianggap sebagai safar dan tetap dibolehkan untuk menjamak dan mengqasar. Jadi selama masih di perjalanan belum sampai tempat tujuan, itu tetap dianggap sebagai safar. Jelas ya? Walaupun 1 tahun ya, di perjalanan, itu tetap dianggap sebagai safar. Barakallahu fiik.
oleh 4 ayat. Nah, kalau kita ambil 2 saja, berarti 2 ayat ini dia punya berita. Menurut dia penjelasan itu. Makanya dia tidak inginkan itu adanya begitu. Padahal saya katakan itu kan hadiah dari Allah. Tapi dia bukan ini disaksikan oleh 4 ayat. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya. Itu bisa kalau maghrib kan bisa dikatakan. Kalau ini dia yang 4 pas ini disaksikan 4 surah. Apakah itu benar? Bagaimana? Ya. Intinya ya namanya kan semuanya dalil ya, dalil. Dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis, bisa dari ijma, kesepakatan. Dari Al-Quran sudah perintah untuk qasar. Hanya saja para ulama berbeda pandangan mana yang lebih utama, qasar atau tidak. Itu saja itu. Ya. Jadi dalil yang 4 ayat tadi yang lainnya itu hanya berindikasi qasar itu utama atau tidak, paling utama atau tidak. Kemudian dari hadis juga Rasul itu tidak pernah safar kecuali qasar. Ya, Rasul tidak pernah safar kecuali qasar. Itu Rasulullah. Jadi beliau tidak pernah safar kemanapun, pasti beliau melakukan qasar. Beliau tidak pernah diriwayatkan beliau safar lalu salatnya sempurna, tidak pernah. Ya. Dan itu juga dalil dalam hadis Sahih Bukhari. Dan juga kesepakatan para ulama bahwa orang yang safar itu boleh mengqasar, ya, mengqasar. Ya, itu 3 dalil semuanya menunjukkan qasar. Ya. Adapun kalau berpendapat dengan pendapat yang lain ya, dengan dalil yang lain itu sudah salah itu ya. Ini adalah setiap dalil 3 ini sangat penting. Ya, pertama adalah Al-Quran, hadis, kemudian kesepakatan para ulama. Baik, ya silakan terakhir. Ya. Belum. Ya. Ya, Mau tanya Pak Nazar ini kalau kita punya dia baru tahu bahwa Nazar ini mampu. Dan dulu dia pernah nazar, tapi nazar ini sangat berat sekali. Apakah bisa bertobat atas nazar itu? Atau jika tidak bisa bertobat atas nazar itu, adakah yang kemudian bisa dibayar gitu? Baik. Nazar, memang ada orang bernazar. Ya, dan Islam mengetahui kadang-kadang orang bernazar itu tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya, ada dulu seorang wanita, Tubah bintu Zubair. Dua ini satu kali Rasulullah. Dia bernazar untuk haji jalan kaki. Ya, dari Madinah ke Makkah. Ya, kalau ini saya akan haji jalan kaki. Ya. Rasulullah kemudian memerintahkan jangan lakukan karena itu berat, apalagi bagi seorang wanita. Dua itu wanita. Bahwa memang kadang-kadang orang bernazar tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya. Maka Islam juga tetap meletakkan denda bagi nazar yang tidak dilakukan. Ya, Rasulullah menyatakan, ya, kalau kita bernazar lalu melihat ada yang lebih baik daripada nazar, artinya kita melihat, oh, saya tidak melakukan nazar lebih baik saya tidak melakukan nazar ini, maka Rasulullah menyatakan jangan lakukan nazar itu, tapi bayarlah kafarat atau denda. Bayarlah kafarat atau denda. Ya. Denda nazar sama dengan denda sumpah. Denda nazar sama dengan denda bersumpah. Apa dendanya? Dendanya pertama harus memilih 1 dari 3. Denda nazar itu, maksudnya kita bernazar tapi kita katakan, oh, berat ini, saya tidak bisa lakukan. Maka harus memilih salah 1 dari 3. Yang pertama menyembelih 1 ekor kambing lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Yang kedua memberikan makanan kepada 10 orang fakir miskin. Ya, sesuai dengan makanan kita sehari-hari, 10 orang fakir miskin. Ya. Yang ketiga memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Pakaian lengkap, baju dengan celana kepada 10 orang. Ini 3. Pilih salah satunya. Yang paling ringan yang memberi makan lebih ringan. Ya. Tapi pilih salah satu dari 3. Pertama membayar menyembelih kambing, kemudian dibagi-bagi, kemudian
membagi 10 bahan makanan kepada fakir miskin, ya, masing-masing setengah sok, masing-masing miskin misalnya beras setengah sok itu 1,5 kilogram, ya, atau 1,2 liter lah, 1,5 sampai 2 liter. Kemudian memberikan pakaian kepada seorang fakir miskin, masing-masing satu orang itu pakaian lengkap. Itu memilih salah satu dari tiga. Kalau tiga-tiganya tidak dimampu, maka hendaknya puasa. Ya, jadi kalau tiga ini, saya tidak punya uang untuk melakukan salah satu dari tiga, maka hendaknya puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Bisa berturut-turut, bisa juga berpisah-pisah. Ya. Allah sebutkan dalam surah An-Maidah. Ya, bisa berturut-turut, bisa bisa berturut-turut, bisa juga ya. Problemnya kalau bernadar puasa 1 hari, tapi tidak mampu membeli kambing, tidak mampu memberikan makanan kepada 10 fakir miskin, tidak mampu untuk memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, lalu dia harus puasa 3 hari. Padahal nadarnya cuma 1 hari, itu ribet itu, ya. Tapi intinya adalah keringanan. Yang paling ringan adalah memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Ya, itu paling ringan. Ya. Itu denda untuk nadar yang tidak dilakukan. Kalau nadar, apalagi kalau nadarnya sangat berat. Ya. Nah, tahun depan saya bernadar. Tiba tahun depan saya bernadar untuk haji. Misalnya. Tahun depan ya tidak bisa haji. Ya, banyak orang tidak bisa haji. Ya, apalagi beratnya juga syarat haji pada zaman sekarang. Ya, akhirnya terpaksa harus mengganti nadar atau membayar denda nadar. Ya. Tadi memilih dari salah satu dari 3 tadi. Tapi kalau semuanya tidak disanggupi, maka berpuasa 3 hari. Jadi nadar ini nggak bisa dibatalkan. Jadi dia nadarnya ini setiap tahun harus begini. Nah, ini sepanjang dia hidupnya berarti tiap tahun dia harus begitu. Nah, ini nadarnya ada nadar yang sama. Jadi pokoknya saya akan melakukan ini setiap tahunnya. Nah, ini kan berat. Kalau nadarnya nadar yang sama, cukup dendanya 1. Setiap tahun saya akan begini, dendanya cukup 1 itu. Jadi benar-benar tidak bisa dibatalkan. Tidak dibatalkan ya. Dia tidak perlu tobat, dia cukup bayar denda selesai. Dia tidak perlu tobat, ya, cukup bayar denda selesai. Dia tidak, kalau nadarnya sama setiap tahun, itu cukup bayar dendanya 1 kali. Cukup bayar dendanya 1 kali. Tidak perlu kemudian setiap tahun 5 tahun bayar dendanya 5 kali, itu tidak. Cukup 1 kali bayar denda selesai. Apakah waktu Rasulullah yang diriwayatkan dia menerima sholat langsung rinci walaupun bukan rakaat semua, ataukah sebelumnya katanya Rasulullah selalu dia sholat 2 rakaat maupun apa maksudnya? Maksudnya ketika Rasul apakah waktu mi'raj itu langsung terima sholat di 2 rakaat? Iya. Sebelum berangkat katanya selalu sholat 2 rakaat, katanya sudah ada sholat. Iya, kewajiban sholat sudah ada pada awal Islam. Tapi sholatnya 2 kali sehari, pagi dan sore, dan itu pun 2 rakaat. 2 rakaat. Ketika beliau sudah Isra Mi'raj, maka beliau diperintahkan untuk sholat seperti sholat kita sekarang. Sudah dirinci sholat seperti kita zaman sekarang. Tapi sebelum 10 tahun beliau sholatnya cuma 2 kali sehari, itu pun 2 rakaat. Pernah juga dalam 10 tahun diwajibkan sholat malam. Jadi ketika turun surah Al-Muzammil diwajibkan sholat malam. Tapi intinya secara umum 2 kali sehari, pagi dan sore, itu pun 2 rakaat. Setelah Rasulullah naik Mi'raj di langit, beliau diwajibkan sholat 5 waktu dengan sholat yang kita kerjakan pada zaman sekarang.
Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.